Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam acara literasi pagi yang biasa diadakan oleh MA Darun Najah. Nah, kali ini kita mendapatkan narasumber yang begitu istimewa. Beliau Bapak Dr. Andes Ghusani MPDI. Beliau selaku pengawas MA di Kabupaten Trenggalek. Oke. Kita langsung saja, sebelumnya boleh perkenalan dulu nih, Pak. Nama saya Ghusani, lahir di Tulungagung, tanggal 17 Agustus 1965. Oke, wah ternyata hari merdeka ya, Pak, lahirnya. Makanya jadi saya itu namanya Ghusani itu memang. Oh, dari Agustus itu. Ya, berarti semua warga Indonesia memperingati hari lahirnya jenengan pas 17 Agustus. Jadi kita mudah untuk mengingat hari lahirnya jenengan. Jadi setiap Indonesia merdeka berarti jenengan ulang tahun. Ulang tahun, sip. Oke, Pak, untuk hari ini kita akan membahas terkait inovasi-inovasi selaku itu sebagai pengawas yang ada di MA, khususnya di MA Darun Najah. Nah, itu kan perlu banyaknya inovasi, motivasi bagi guru ataupun siswa yang ada di MA Darun Najah begitu. Oke, yang pertama mungkin hal sederhana apa Pak yang bisa jenengan lakukan untuk bisa menumbuhkan inovasi yang ada di madrasah ini? Itu yang pertama yang harus diupayakan oleh Bapak Ibu guru dalam rangka untuk melakukan inovasi, maka mindset guru harus benar-benar tertata. Sehingga kalau menurut saya guru itu harus melakukan yang namanya sebagai pembelajar. Jadi pembelajar itu maksudnya guru itu selalu belajar dan belajar, di samping setelah belajar kemudian dapat ilmu yang baru disampaikan kepada para santrinya, pada siswa-siswanya, itu selalu diupdate gitu ya. Jadi guru itu tidak monoton, itu ya. Iya, betul. Jadi maksudnya begini Pak, ketika guru semangat untuk inovasi, guru itu harus terus belajar. Jadi tidak hanya ilmu yang didapat ketika sekolah saat itu, tapi juga karena pendidikan ilmu itu kan terus berkembang. Nah, jadi harus selalu mengikuti sehingga banyak ada inovasi-inovasi yang nanti akan disampaikan kepada muridnya seperti itu. Betul. Terus kemudian menurut Bapak sendiri, inovasi yang paling sangat dibutuhkan oleh guru di khususnya MA, apalagi MA yang dominannya seperti di MA Darun Najah seperti ini, kan mereka itu siswanya mayoritas ada di pondok pesantren ya Pak. Nah, kemungkinan inovasi yang pas untuk dilakukan oleh guru terhadap siswanya itu inovasi-inovasi yang seperti apa? Yang pertama, kita menselaraskan dengan program kepala kantor kita. Jadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek itu memprogramkan madrasah di lingkungan Kementerian Agama Trenggalek itu harus berbasis digital. Jadi semua madrasah harus berbasis digital, madrasah digital. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengupayakan penguatan pendidikan karakter. Karena karakter ini adalah memegang peranan yang sangat penting. Sehingga ketika anak-anak itu sudah punya karakter, yang terutama yang kemarin kami sampaikan ya, ada 5 karakter, mulai karakter penguatan religiusnya, kemudian nasionalisnya, kemudian gotong royongnya, kemudian kemandiriannya, dan karakter integritasnya. Itu kalau itu sudah terbangun dengan bagus dan juga diimbangi adanya inovasi digital, insya Allah akan relevan.
Jadi terkawal ya. Perkembangan digital yang begitu bagus itu akan terkawal ketika anak punya karakter tadi, gitu ya. Betul. Jadi utamanya di pendidikan karakter begitu ya. Betul. Untuk di zaman sekarang ini, yeah. apalagi siswa SMA, siswa MA zaman sekarang kan masih masuk di generasi Z ya Pak. Yeah. Dibilang bahwasanya generasi Z itu ya saya termasuk generasi Z juga Pak. Jadi saya juga tahu karakter mereka itu yang seperti apa. Mereka itu yang ya mungkin susah diatur juga, FOMO yang selalu ikut-ikutan. Nah seperti itu. Jadi untuk menerapkan pendidikan karakter itu sedikit cenderung sulit Pak terhadap generasi-generasi Z itu. Dan mungkin ya kalau untuk penerapan madrasah digital itu alhamdulillah kalau di MA kami insya Allah sudah menerapkan itu Pak. Walaupun tidak setiap hari kita menerapkan, tapi kita selipkan beberapa kegiatan-kegiatan yang yang bersinggungan dengan digital. Jadi mereka walaupun ada di pondok pesantren ini, dia tidak akan ketinggalan informasi, tidak akan ketinggalan zaman ataupun digitalisasi. Nah itu kan hal yang bagus nggih Pak. Terus tantangan jenengan sebagai seorang pengawas untuk menerapkan atau keberhasilannya itu apa saja Pak tantangannya itu? Tantangannya gini Ibu ya. Jadi ketika guru itu mindsetnya itu belum tertata, itu berat. Maka yang harus diupayakan harus punya mindset yang benar. Terus punya etos kerja, mindsetnya bagus, etos kerjanya bagus, maka akan muncul guru-guru yang selalu berinovasi, ya, yang selalu berinovasi untuk menjadikan guru sebagai publik yang digemari oleh para santrinya. Jadi guru yang menyenangkan. Jadi siswa itu ketika ketemu dengan guru itu senang, karena siswa akan selalu mendapatkan informasi-informasi yang selalu baru yang dibawa oleh guru, tidak monoton, tidak hanya datang buka LKS, kerja LKS, itu adalah guru yang jadul. Betul. Nah, baik sekali nih Pak. Kalau memang tantangannya besar Pak. Saya sendiri ya selaku guru juga yang juga masuk di kelas, juga mengajar mendidik siswa, memang tantangannya juga besar Pak dalam menerapkan inovasi-inovasi yang ada, apa yang saya miliki untuk diterapkan kepada para siswa gitu. Sebenarnya tantangannya sendiri itu sih pada diri sendiri seorang guru sih Pak. Nah benar yang dikatakan panjenengan tadi bahwasanya harus ada etos kerja yang tinggi dan semangat juga dari gurunya sendiri gitu. Terus kemudian ini Pak, bagaimana panjenengan ini bisa mengawasi seorang guru itu bisa mencoba hal-hal yang baru. Karena kenapa? Kadang itu ada beberapa guru yang dia itu hanya saklek apa yang disampaikan oleh di RPP-nya. Padahal kita itu tidak bisa selalu mengajar kepada siswa itu mana terus kepada RPP yang kita buat. Karena kita tidak tahu sih kondisi kelas pada hari itu bagaimana. Nah, menurut panjenengan itu bagaimana? Biar guru itu selalu berani untuk memberikan hal-hal baru kepada anaknya. Kembali kepada yang pertama tadi Mbak ya. Jadi guru itu harus berperan sebagai pembelajar tadi. Jadi pembelajar itu guru harus selalu berusaha belajar dan belajar untuk memperbaharui ilmunya, ya. Kemudian ketika dapat ilmu-ilmu baru, ilmu itu diajarkan kepada siswanya, siswa menjadi senang, siswa menjadi gembira, maka proses pembelajaran akan menyenangkan gitu loh ya. Ketika proses pembelajaran menyenangkan, saya yakin itu tujuan akan mudah tercapai. Itu. Jadi ya kami selaku pengawas itu harus memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada guru-guru. Panjenengan sebagai guru jangan hanya
takut kepada pengawas. Ya. Tapi kita harus punya mindset ya, punya pandangan, punya pola pikir bahwa kita itu diawasi oleh Yang Maha. Nah, ada malaikat, ada itu yang mengawasi kita, sehingga kita bekerja supaya kerja kita ini maksimal, supaya kerja kita ini ikhlas. Maka kita bekerja harus punya tujuan yang mulia untuk mencari ridho Allah itu. Jadi ketika guru itu bekerja untuk mencari ridho Allah itu tanpa ada orang yang mengawasi, ada pengawas atau tidak ada pengawas, maka dia akan bekerja dengan all out. Itu ya, Bu ya. Oke, berarti intinya ini ya Pak, ketika kita menjadi seorang guru dan harus bisa mencoba hal-hal yang baru, berinovasi baru, kita harus ingat bahwa kita bekerja karena ridho Allah. Betul, itu. Karena dengan ridho Allah semua akan menjadi berkah. Akan menjadi berkah dan menjadi mudah. Ya, dan bermanfaat sekali, khususnya untuk para siswanya gitu ya. Karena siswa itu kan sekolah tujuannya untuk mendapatkan ilmu dan juga pendidikan dari gurunya seperti itu. Jadi guru itu intinya harus mengupdate terus ilmu yang dimiliki. Betul. Gitu yang Jiran katakan tadi bahwasanya guru itu adalah seorang pembelajar. Tapi juga seorang pendidik. Nah, jadi guru itu ya mudah-mudah sulit Pak sebenarnya karena dia juga harus menjadi seorang pendidik, juga harus pembelajar yang harus terus belajar. Jadi belajarnya tidak harus stagnan di situ saja dan lain sebagainya. Jadi pendek kata, guru harus menjadi pendidik dengan pendekatan hati nurani, itu ya. Tapi dengan hati nurani, dengan hati nurani, dengan ridho Allah, pasti akan semuanya akan dimudahkan dan mendapatkan keberkahan. Amin, amin itu. Bagus ya. Itu. Terus kemudian gini Pak, sebenarnya banyak sekali inovasi ataupun metode pembelajaran ya. Kenapa saya kaitkan dengan metode pembelajaran ya? Karena inovasi itu muncul nanti akan disampaikan dengan metode-metode pembelajaran yang berbeda-beda. Ya, betul. Kemungkinan yang pas yang diterapkan di dalam madrasah, selain kita menggunakan digitalisasi ya, karena memang kita di zaman digitalisasi ya Pak. Inovasi yang pas untuk diterapkan khususnya di MA yang basisnya pondok pesantren itu inovasi yang seperti apa? Jadi untuk inovasi yang harus dilakukan guru di lingkungan pondok pesantren, di lingkungan madrasah yang dikelola oleh pondok pesantren, maka ketika guru mengajar itu harus mendukung yang namanya kecerdasan spiritual. Jadi ketika guru itu membuat pembelajaran, membuat metode pembelajaran itu harus mengedepankan istilahnya mendukung karakter kecerdasan spiritual itu. Jadi apapun metode atau bagaimana guru membuat PowerPoint dengan yang bagus itu harus dilengkapi dengan penguatan spiritual ya, yang itu menguatkan atau mendukung program-program pesantren yang sudah ditanamkan. Contoh halnya ya Pak, ketika kita menggunakan PowerPoint lah katakan. PowerPoint itu sudah masuk digitalisasi. Nah, ketika seorang guru itu memberikan PowerPoint itu yang hanya sederhana, itu ternyata juga siswa itu tidak tertarik Pak dengan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, mungkin mereka juga asik dengan dunianya sendiri ya. Dia karena ya yang saya tahu bahwasanya fokusnya siswa itu hanya beberapa menit di awal pelajaran saja. Betul. Berkaitan dengan inovasi yang patut diterapkan, terus kemudian Jinan tadi memberikan contoh bahwasanya ada PowerPoint yang nanti diberikan bagaimana kecerdasan dan spiritualnya itu seperti apa, ngoten. Nah, kemudian bagaimana ini, apakah hal ini bisa meningkatkan kualitas siswa atau bagaimana siswa itu bisa meningkatkan kualitas belajarnya Pak? Karena apalagi di zaman sekarang itu sudah mudah ya kita dengan menggunakan ChatGPT, apalagi ada WA Meta itu yang kita mau tanya hal sepele apapun itu langsung dijawab. Nah, di sisi buruknya siswa itu
menggampangkan ataupun menyepelekan apa yang disampaikan oleh guru. Terus kemudian hal itu bisa saya cari di chat GPT dan lain sebagainya. Hal itu kan mengurangi tingkat kualitas belajar siswa kalau menurut saya ya Pak. Nah, mungkin inovasi lain yang bisa meningkatkan inovasi belajarnya itu yang seperti apa? Jadi tetap pada penguatan karakter ya. Jadi seorang santri itu ketika sudah punya karakter yang bagus ya. Tadi yang 5 karakter yang saya sebutkan itu karakter spiritualnya. Jadi ketika anak itu sudah punya karakter spiritual yang mantap, itu akan selalu menghormati siapapun guru. Tawaduknya itu tinggi. Itu jadi bukan semata-mata menimba ilmu saja, tetapi harus semata-mata mencari ridho Allah dan menghormati seorang guru sebagai orang yang dimuliakan gitu ya. Jadi guru itu adalah orang yang dimuliakan, orang yang harus digugu dan ditiru. Sebaliknya seorang guru harus benar-benar menampilkan diri sebagai uswah hasanah. Jadi seorang guru kalau mau ditaati kepada murid-muridnya, guru itu harus bisa menjadi uswah hasanah, cocoknya antara perkataan dan perbuatan. Jadi satunya antara yang disampaikan dengan apa yang dilakukan oleh guru klop, insya Allah akan punya wibawa, maka murid itu akan menjadi bangga. Ketika murid itu sudah bangga, murid sudah mengidolakan apapun yang disampaikan oleh guru, maka guru itu akan selalu ditaati oleh guru-gurunya. Lain halnya ketika guru itu sudah tidak mendapatkan kepercayaan, guru itu sudah tidak mendapatkan simpatik pada siswa-siswanya, maka sulit guru akan, ketika guru ngomong sendiri, ya murid juga ngomong sendiri. Karena apa? Murid sudah merasa ilmu yang disampaikan gurunya itu bisa dicari di lewat internet, lewat chat GPT dan sebagainya sudah. Tapi ketika guru itu punya wibawa, punya karakter yang bagus, bisa digugu dan ditiru, bisa menjadi suri teladan, maka guru itu pasti akan dihormati oleh murid-muridnya. Gitu. Oke, jadi intinya kembali lagi kalau untuk siswa berarti harus diterapkan pendidikan karakternya ya Pak. Sama kegiatan spiritualnya, bagaimana sih menghormati dan memuliakan seorang guru dan sebagainya. Intinya pada pendidikan karakter ya. Sebaik apapun inovasi yang dikembangkan, yang diberikan, tapi kalau pendidikan karakternya masih minim, itu ya itu berarti tantangan kita pada pola pendidikan karakter serta pola mindsetnya dari seorang guru dan siswa sendiri, ngaten nggih Pak. Betul. Oke, untuk sesi terakhir ini Pak, mungkin bisa diberikan kesimpulan ataupun closing statement untuk para pemirsa ini terkait inovasi ataupun pendidikan karakter yang bisa diterapkan seperti itu. Ya, jadi apa yang saya sampaikan pada yang terakhir ini, kami selaku pengawas yang punya tugas untuk mendampingi para bapak dan ibu guru, mohon dengan hormat ketika melaksanakan tugas sebagai pendidik, maka guru di samping melakukan inovasi-inovasi agar ketika menyampaikan pembelajaran itu tidak menjenuhkan, agar ketika menyampaikan pembelajaran itu ilmunya baru-baru dan menjadi perhatian siswa-siswanya, guru harus bisa menjadi figur uswah
hasanah. Guru yang harus bisa digugu dan ditiru oleh murid-muridnya. Insya Allah ketika guru itu mampu menjadi uswah hasanah, maka keberadaan guru itu akan menjadi guru yang diidolakan, kehadirannya sangat diharapkan, ketidakhadirannya dicari oleh santri-santrinya atau murid-muridnya. Gitu. Wow, sangat luar biasa Pak. Closing statementnya bahwasanya kita itu harus menjadi seorang guru di mana ketidakhadiran kita itu dicari. Terus kemudian kehadiran kita itu juga ditunggu. Sangat diharapkan. Itu Pak yang saya garis bawahi closing statement panjenengan pada hari ini, bahwasanya ternyata seorang guru itu harus kehadirannya itu harus ditunggu oleh siswanya, dan juga ketika tidak hadir harus dicari oleh siswanya. Oke, terima kasih Pak atas inovasi dan juga ilmu-ilmu panjenengan yang bisa disampaikan di kegiatan literasi pagi hari ini. Semoga apa yang panjenengan sampaikan ini nanti bisa juga diterapkan oleh para pemirsa sehingga bisa menjadi guru. Bagaimana guru yang bisa menerapkan kegiatan inovasi baru, menjadi benar-benar guru. Seorang guru itu pembelajar yang dia harus terus berinovasi, ataupun terus belajar dan yang dimilikinya, kemudian menyampaikan pada siswanya. Gitu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Ada sedikit kata-kata ya terkait pendidikan ya, karena bahasan hari ini kita adalah pendidikan, karena kita juga seorang pendidik ya Pak. Nah, bahwasanya pendidikan itu seyogyanya tidak sekedar mengejarkan pengetahuan, namun semestinya juga mampu merangsang perkembangan yang menuju arah yang lebih baik. Oke, untuk hari ini cukup sekian kegiatan literasi pagi, dan sampai jumpa di kegiatan literasi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.